Ngantuk, sudah setahun lebih nih. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah kamu janjikan itu? Dongo, tunjukin videonya Mas Wapres mengatakan kami berjanji atau saya berjanji kalau kami terpilih atau saya terpilih, saya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Barisan sakit hati pasti mau komen mana 19 juta lapangan kerja. Hati-hati propaganda Gibran. Saat ini ada upaya masif mendoktrin publik agar percaya bahwa Gibran adalah wakil presiden yang hebat, paling kuat, paling layak, dan paling sopan. Bahkan Gibran digambarkan sebagai wapres terbaik sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni setelah si komika tidak lucu yang menghina Gibran dengan body shaming ya. Inilah kenapa penghinaan itu memang seharusnya ditindak dengan tegas ya. Karena kalau tidak ditindak maka akan menular dan inilah buktinya. Sekarang muncul lagi seorang pemuda yang gak tahu siapa namanya, dari mana, yang menyapa Gibran dengan sapaan. Ngantuk katanya ya, dengan nada dan intonasi yang sangat-sangat tidak sopan. Sambil matanya melotot ya, macam mau keluar aja itu matanya. Dan selain menyebut Gibran dengan sapaan ngantuk ya, dengan sangat tidak sopan sambil matanya melotot, ini orang juga menyebut bahwa Gibran tidak layak menjadi wakil presiden ya. Karena dia mempertanyakan 19 juta lowongan pekerjaan yang katanya dijanjikan Gibran. Begini ini kalau dibiarkan ya, bukannya sembuh malah nambah orang yang gila ya kan? Iya. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sudah setahun lebih nih. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah kamu janjikan itu? Dongo, tunjukin videonya Mas Wapres mengatakan kami berjanji atau saya berjanji kalau kami terpilih atau saya terpilih, saya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Ya. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Mas Gibran mengatakan jika, ya dipahami ya kata-katanya ya, jika hilirisasi, pemerataan pembangunan, UMKM, dan lain sebagainya dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah, ya, lagi-lagi Mas Gibran mengatakan insya Allah, paham nggak kata insya Allah? Akan tercipta 19 juta lapangan pekerjaan. Ya, dipahami kalimatnya, bos. Ya, jangan asal cuap-cuap. Lagi pula, kau itu milih apa enggak kemarin? Atau Anda itu anak abah? Ya. Dipahami dulu, bos. Ya. Lagi pula ini pemerintah sedang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Kau kira MBG itu enggak menciptakan lapangan pekerjaan? Pembangunan IKN itu juga menciptakan lapangan pekerjaan. Terus kemudian pembangunan sekolah rakyat itu juga menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kan pertanyaannya, apakah ada lowongan kerja yang sesuai dengan kemampuan Anda? Kan begitu. Jangan asal cuap-cuap, bos. Ya. Disimak dulu. Ya.
Apa isi pembicaraan Mas Wapres saat itu? Wih, ya, gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan ya? Saya sangat sependapat ya, tetapi sebelum saya mengomentari pernyataannya, saya mau mengomentari orang yang di bagian depan tadi, yang di stage sambil mendelik-mendelik tadi, ya kan? Kalau bertanya tentang 19 juta lowongan pekerjaan, ya biasa aja tanyanya, ya kan? Nggak usah pakai melotot-melotot macam kayak gitu. Hah? Maksudnya gimana? Nah, ngomong sambil melotot itu berharap Gibran takut gitu. Ada aja. Dan netizen barusan menyebut dengan tegas ya, hedongo katanya. Sejak kapan? Kapan emang Gibran menjanjikan 19 juta lowongan pekerjaan? Tunjukkan buktinya. Aduh, lanjut. ngantuk, sudah setahun lebih nih. Otak dongo. Kalau berbicara itu pakai akal, ya. Sebelum bicara itu pikir dulu. Kamu tidak berpikir, ya. Yang pegawai MBG itu berapa juta orang. Dan pegawai pabrik, ya, yang lain sebagainya. Jadi, kalau kau mau cari titik kesalahannya orang, ya, pikir dulu sebelum bicara. Jangan asal nyerocos. Jadi kalau kamu kekurangan pekerjaan, kamu bisa datang ke Papua. Dan kalau kamu masih malas, ngemis di jalan, ya, itu aja. Jadi kalau mau kritik pemerintah, ya, setidaknya berpikir dulu. Jangan asal ngomong. Kau tidak tahu fakta dan kenyataannya. Boleh, ya, masyarakat kritik pemerintah, tapi harus ada dasarnya yang benar. Ya, betul. Jadi kalau mengkritik itu harus ada dasarnya. Saya pun curiga orang yang mempertanyakan tentang 19 juta lowongan pekerjaan yang katanya dijanjikan oleh Gibran itu, sebetulnya pertama, dia bukan pemilih paslon 02 pada saat Pilpres 2024 lalu. Ya kan nggak apa-apa Bang, setelah presiden dan wakil presiden dilantik kan mereka menjadi presiden Republik Indonesia. Memang betul ya. Jadi siapapun, milih siapapun, sekarang adalah rakyat Indonesia boleh mempertanyakan presiden dan wakil presiden. Janjinya ya, maksudnya ya. Tapi ya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, harus ada datanya. Kapan Gibran itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan? Dan yang menarik teman-teman ya, ini di badan videonya ini ada tulisan gak pantas jadi wapres. Udah melotot ya kan, melotot, sapaannya ngantuk ya kan, menulis juga dia gak pantas jadi wapres. Aduh, lanjut. ngantuk, sudah setahun lebih nih. Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang... Bangsat, goblok, idiot, tolol. Coba tunjukkan ke saya kapan Wapres berjanji, ya, menyediakan 19 juta lapangan kerja. Coba, ya. Narasi yang mengatakan saya berjanji, coba, ada nggak? Coba, ya, kau buka lagi videonya waktu debat itu, korek kupingmu dalam-dalam, ya. Tolol, goblok, anak asuh, ya. Di situ narasinya adalah jika hilirisasi bisa dikawal berjalan dengan baik, jika UMKM kembangkan dikawal dengan baik, jika ekonomi kreatif, ya, jika ekonomi digital, ya, dan lain sebagainya, ya, dan juga, ya, pariwisata bisa dikembangkan dikawal dengan baik, maka jadi sana ada narasi kalimat jika dan maka, ya, maka akan tercipta, ya, 19 juta lapangan kerja. Jadi dia tidak mengatakan saya janjikan, tidak. Jadi kamu belajar bahasa Indonesia dulu yang benar ya, goblok, anak asuh, ya. Tapi kamu cari data sekarang. Lo tahu nggak tolol? Di MBG aja sekarang, ya, serapan tenaga kerjanya, ya, sudah berapa juta, coba, ya. Jadi kamu jangan cuma cuap-cuap dengan otak isi jamban itu, ya. Kau bikin begini, kayak monyet di Ragunan sana kau, Pukima, ya. Ini PT Musastid, ya. Coba tunjukkan ke saya, ya. Saya tunggu kau ya, Pukima, ya, anak asuh, ya.
Ya, saya tidak mau mengomentarinya jauh-jauh teman-teman ya, karena banyak sekali kata-kata mutiara yang kita dengar barusan ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua terkait kata-kata mutiara ya kan, yang baru saja kita dengarkan yang tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan diikuti ya. Kami sajikan bukan untuk kita ikuti, tetapi isi komentarnya. Beda loh ya, isi komentar dengan diksi yang digunakan itu beda. Nah, saya sangat tidak setuju dengan diksi-diksi yang digunakan oleh netizen barusan. Banyak sekali dari bagian depan, tetapi isi yang disampaikan terkait pernyataannya tersebut, saya sangat sependapat dan setuju 100.000 triliun % ya. Gimana kalau teman-teman? Lanjut. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Barisan sakit hati pasti mau komen, mana 19 juta lapangan kerja. Nih kalian baca sendiri. Pak Prabowo menyatakan pengangguran turun, 3,6 juta lapangan kerja baru diciptakan. Jadi Presiden Prabowo Subianto menyebut tingkat pengangguran di Indonesia turun 4,76% pada Februari 2025 dari 4,82% pada tahun lalu. Dan kemarin kan Mas Gibran ditanya tuh tentang 19 juta lapangan kerja di salah satu stasiun TV. Dan jawaban beliau, pentingnya belajar AI dan coding. Tapi Barisan Sakit Hati mengatakan jawaban Mas Gibran ini nggak nyambung. Ya yang nggak nyambung ini otak Barisan Sakit Hati. Karena di tahun 2025, di mana pekerja skill AI sangat diburu perusahaan. Dan pentingnya belajar coding adalah keterampilan yang penting dan dibutuhkan di era digital saat ini. Dengan belajar coding, Anda tidak hanya membuka peluang karir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Harusnya Barisan Sakit Hati tanya juga ke Anies. 200.000 lapangan kerja yang dijanjikan Anies saat kampanye jadi gubernur Jakarta. Mana hasilnya sekarang? Kok Jakarta jadi provinsi pengangguran paling banyak? Nih kalian baca. Adapun jumlah pengangguran terbanyak ada di DKI Jakarta, yakni sebesar 10,95% dari Agustus 2019 yang sebesar 6,54%. Ah, ini Anies sebenarnya pas jadi gubernur kemarin kerja apa enggak? Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Lah, ya itu loh ya. Jadi yang dimaksud Gibran 19 juta lowongan pekerjaan itu ada jika dan makanya, ya kan? Sama seperti yang disampaikan oleh netizen sebelumnya tadi. Jika Indonesia mampu memaksimalkan, mengoptimalkan UMKM, ya kan, terus apa tadi, AI, digital dan lain-lain, maka akan terbuka 19 juta lowongan pekerjaan. Bukan Gibran menjanjikan 19 lowongan pekerjaan, ya, tetapi jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akan terbuka secara otomatis 19 juta lowongan pekerjaan. Jadi cerdas sikit lah ya, kalau koplak jangan keterlaluan gitu. Lanjut. Hati-hati propaganda Gibran. Saat ini ada upaya masif mendoktrin publik agar percaya bahwa Gibran adalah wakil presiden yang hebat, paling kuat, paling layak, dan paling sopan. Bahkan Gibran digambarkan sebagai wapres terbaik sepanjang masa. Bukan main. Narasi tersebut dibangun berulang-ulang melalui banyak tokoh politik, buzzer, framing media, bahkan dukungan survei. Sehingga tampak seperti kebenaran. Tujuannya jelas, memberikan opini publik sejak dini agar masyarakat menerima begitu saja gagasan bahwa ia layak dipilih kembali di Pilpres 2029. Masalahnya banyak klaim ini tidak disertai bukti dan data yang kuat. Bahkan dia dicitrakan lebih unggul dibandingkan tokoh dengan rekam jejak, kapasitas, dan pendidikan yang jauh lebih mumpuni seperti AHY atau Purbaya. Bagi mereka yang berpikir kritis, propaganda semacam ini mudah terbaca. Namun bagi sebagian masyarakat, narasi yang terus diulang bisa berubah menjadi seolah-olah kebenaran. Karena itu, pendidikan politik harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah pemilih cerdas. Jangan percaya klaim politik tanpa data dan bukti. Sudah cukup kita dibodohi oleh pencitraan kosong. 2029 harus menjadi momentum kebangkitan pemilih rasional. Kita harus lebih kuat dari siapapun karena kita pemilik mandat yang sejati.
Woi, kenapa kau kebakaran jenggot? Ya kan jenggot cuma 2 biji macam kayak gitu pakai kebakar-kebakar segala. Iya, ini orang kenapa teman-teman ya? Dalam dunia politik ya membangun branding image itu sebuah keniscayaan gitu loh ya. Jangankan di dunia politik ya, dalam kehidupan sehari-hari saja kita selalu membangun branding image ya agar kita terlihat lebih baik di mata orang-orang yang kita ya tetangga kita, orang di sekeliling kita dan lain sebagainya. Nah, ketika Gibran dalam hal ini mencoba membangun branding image di mata masyarakat yang dia pimpin ya, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia, salahnya di mana? Yang penting jangan terlalu banyak kebohongan seperti abah lu itu. Aduh kasihan kali ini orang ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.